ومحمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun wa iyyakum rahimahumullah. Mari kita melalui kajian yang insyaallah akan kita laksanakan ini. Kita pada hari ini akan membahas salah satu hal yang wajib kita ketahui, sebuah prinsip di dalam Islam tentang al-wa'du dan al-wa'id. Baik, ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Setelah kita mendengarkan bahwa al-wa'du, al-wa'id adalah hal yang sangat penting. Apa itu? Karena ini menyangkut sebuah tatanan kehidupan yang berkaitan dengan keimanan. Dan ini enggak boleh ada sedikit pun keraguan dalam jiwa seorang mukmin. Keimanan yang begitu mantap harus kita tetapkan untuk al-wa'du dan al-wa'id. Apa itu al-wa'du dan al-wa'id? Pertama, definisi. Al-wa'du nas-nas yang Allah berikan baik melalui Al-Quran maupun Sunnah berupa janji-janji yang Allah janjikan kepada orang yang berbuat baik, yaitu pahala. Dan pahala yang terbaik tidak ada kecuali balasannya surga. Jadi maknanya al-wa'du adalah janji Allah yang pasti bagi orang yang berbuat baik pahala, dan pahala yang terbaik balasannya adalah surga. Itu. Ini harus kita yakini seyakin-yakinnya. Karena begitu kita yakin seyakin-yakinnya, maka kita nanti akan menjadi orang yang sangat tenang sekali. Setiap kebaikan Allah akan berikan balasan. Setiap kebaikan Allah akan berikan balasan. Mari kita perhatikan di antaranya surat Al-Bayyinah, surat 98 ayat ke-6, ayat ke-7 sorry. Di situ Allah tabaraka wa taala
beritahu kepada kita melalui firman-Nya, innalladzina amanu, sungguh orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mengerjakan kebajikan, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu akan Allah berikan tempat ya bahwa sebaik-baik makhluk. Karena sebaik-baik makhluk, janji Allah gimana? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik tadi adalah al-jannah adn. Fiha, dia di dalamnya abada, selama-lamanya. Ini janji Allah tabaraka wa ta'ala bagi orang yang berbuat baik. Bahkan bukan hanya itu, radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah tabaraka wa ta'ala ridha kepada mereka karena mereka di dunianya ridha atas ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan kata Allah melanjutkan, dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Jadi balasan orang yang takut kepada Rabb-nya adalah surga dan keridhoannya. Balasan ini akan diberikan nanti di alam akhirat di surga. Sedangkan ketakutan kita kepada Allah adanya di dunia ini. Jadi di dunia inilah kita harus mengerjakan sesuatu apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, itu yang akan mendapatkan, dan janji ini pasti benar adanya. Apa itu janji? Sifatnya janji gimana? Kalau orang munafik, salah satu ciri-cirinya apabila berjanji ia ingkari. Berarti ini yang berjanji Allah, pasti Allah tidak akan mengingkarinya. Itu. Asalkan janji itu betul-betul orangnya melaksanakan sesuai dengan apa yang disyariatkan. Karena nanti banyak amalan yang tidak disyariatkan, begitu sampai di hadapan Allah hasilnya adalah nol. Mereka protes, mereka mengajukan banding kepada Allah, tapi Allah cukup mengatakan, landasannya mana kalian melakukan itu. Makanya kalau kita beramal, syaratnya harus ada dalilnya. Itu baru nanti Allah akan memberikan janjinya. Karena sekali lagi nanti banyak sekali amalan-amalan yang enggak disyariatkan di Islam. Dia meyakini ini dari Islam, kemudian dia mengamalkan, ternyata di sana kosong. Jangan salahkan Allah. Jadi janji akan pasti ditepati bila sesuai dengan apa yang disyariatkannya. Itu. Kemudian definisi yang berikutnya al-wa'id. Al-wa'id itu apa? Nas-nas yang terdapat baik Al-Quran maupun As-Sunnah, ancaman bagi orang yang bermaksiat kepada Allah. Ya, jadi ancaman. Seperti dalilnya Quran surat Al-Bayyinah surat 98 ayat ke-6 yang telah dibacakan tadi, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Jadi sesungguhnya orang-orang yang kafir baik dari golongan ahlul kitab maupun musyrik fi nari jahannam khalidina fiha, Allah akan mengancamnya bagi mereka jahannam khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, ia seburuk-buruk makhluk. Mari kita perhatikan,
Kalau tadi adalah janji, sekarang ancaman. Ancaman, apakah setiap ancaman itu pasti akan dilaksanakan? Jawabnya tidak, berbeda dengan janji tadi. Kalau ancaman, syaratnya bila dilakukan ada 2 syarat itu ada. Syarat pertama apa? Ketentuan yang diancamkan itu penuh ia lakukan. Misalkan di sini tadi orang-orang kafir, ia kafir sampai meninggal, sampai mati, maka ancaman itu akan berlaku. Kemudian syarat yang kedua apa? Tidak ada penghalang. Penghalangnya apa? Penghalangnya 2. Yang pertama adalah ia memohon ampun kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang melakukan kejahatan, sebelum dibalas oleh Allah, ia memohon ampun dan ampunannya diterima oleh Allah, maka dia enggak akan mendapatkan siksaan. Atau penghalang yang kedua, rahmat Allah. Kalau orang ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak mendapatkan ancaman itu. Jadi tidak semua ancaman akan terlaksana, tetapi ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Dan ini wajib kita ketahui. Maka sebelum ancaman itu terjadi, kita masih punya kesempatan. Apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tidak akan dilaksanakan karena kita sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan muqaddimah, definisi. Kemudian keyakinan ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan al-wa'du dan al-wa'id, janji dan ancaman sebagai berikut. Ada 8 poin sehingga waktu cukup panjang untuk menjelaskannya. Tapi pembahasan penulis sudah sangat ringkas sekali, sehingga sejatinya dengan ringkasan ini sudah kita fahami, tapi biar lebih komplit lagi keilmuan kita akan kita coba memberikan penjelasan agar lebih jelas lagi. Pertama, Ahlus Sunnah mengimani nas-nas yang berkaitan dengan al-wa'du. Apa tadi al-wa'du? Janji yang baik atau surga. Sedangkan al-wa'id ancaman tentang siapa yang berbuat maksiat dengan siksaan, yakni neraka. Ancaman yang dimaksud, kalau janji nanti gampang, banyak. Sekarang ancaman, Allah akan mengancam orang yang melakukan kesyirikan tidak diampuni. Ingat, dalil yang disampaikan, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Berdasarkan ayat ini, An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tayyib. Ancaman tadi syaratnya gimana? Dia betul-betul pertama melakukan sesuai dengan yang syarat ada. Yang kedua, tidak ada penghalang. Allah mengancam pelaku kesyirikan tidak akan diampuni. Bila orang ini betul-betul melakukan kesyirikan, mati masih membawa kesyirikan. Ini yang dimaksud. Maka Allah akan mengancam, tidak akan mengampuninya. Tetapi ketika ia melakukan kesyirikan karena ketidaktahuannya ketika itu, kemudian setelah ia belajar, kemudian tahu, sebelum ia meninggal, ia bertaubat kepada Allah, ancaman ini berlaku enggak? Tidak, karena ada penghalang. Penghalangnya apa tadi? Bertaubat itu. Biar sangat jelas sekali. Bahkan
Syekh Abdul bin Baz rahimahumullah mengatakan ayat yang mulia ini penjelasan beliau, menunjukkan bahwa seluruh dosa selain syirik itu di bawah kehendak Allah tabaraka wa taala. Ini adalah keyakinan kita ahli sunnah, berbeda dengan keyakinan yang lain seperti Khawarij dan yang mengikuti ahlul bid'ah yang lainnya. Majmu' Fatawa Mutanawwi'ah jilid 10 halaman 70. Jadi menurut Syekh bin Baz bahwa syirik dosa yang besar yang apabila tidak bertaubat sebelum ajal tiba, Allah akan mengancam. Ancamannya apa? Mari kita perhatikan. Berikutnya lagi, yang pertama tadi ancamannya ia tidak akan diampuni. Yang kedua, silahkan surat Al-Maidah surat kelima ayat 72, tolong ditambahkan di catatan poin pertama. Apa itu orang yang melakukan kesyirikan? Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik terhadap Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan baginya surga dan tempatnya di neraka. Lihat di sini Allah memastikan kalau ia mati dalam keadaan menyembah kepada selain Allah, menyekutukan kepada selain Allah. Namun awalnya ia menyembah kepada selain Allah. Setelah itu ia bertaubat. Apakah ia akan mendapatkan ancaman ini? Jawabnya tidak. Contohnya siapa? Para sahabat. Perhatikan. Para sahabat sebelum kedatangan Rasulullah membawa risalah Allah, dia menyembah apa? Mereka menyembah apa? Menyembah berhala, menyembah patung. Itu kesyirikan yang besar sekali. Tapi begitu ia mengetahui ilmunya, ia akhirnya masuk Islam dan bertaubat serta memperbaiki keislamannya. Bukan neraka yang ia dapat. Apa? Surga Allah tabaraka wa ta'ala. Itu. Sehingga nanti ketika kita melihat orang-orang yang di luar agama kita, jangan mengatakan, nanti di belakang ada, kamu pasti ahli neraka. Belum tentu, karena perjalanannya masih sangat panjang. Enggak boleh menghakimi seperti itu. Tetapi ketika ia meninggal atau mati berada dalam keadaan di luar Islam, nah ini bisa dipastikan. Ingat ya, nanti yang boleh memastikan dan tidaknya siapa? Dalil yang jelas, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita enggak bisa memastikannya. Kalau orang yang sudah meninggal atau mati dia dalam keadaan kafir, pasti. Kenapa? Karena Allah yang menyampaikannya. Kita nggak perlu ragu-ragu lagi. Tapi kalau ia orangnya masih hidup, kemudian kita menghakimi seperti itu, sangat berbahaya sekali. Itu. Baik, yang kedua, ahli sunnah meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang akhir kehidupan seorang hamba. Akan tetapi orang yang menampakkan kekufuran yang besar itu akan dihukumi dengan apa yang ia lakukan. Diperlakukan sebagaimana ia bermuamalah. Tadi poin yang kami jelaskan tadi, kita kepada orang kafir wajib tidak perlu ragu-ragu katakan kafir. Ya. Itu. Tetapi jangan memvonis kamu pasti masuk neraka. Itu yang nggak boleh. Kecuali ada tambahan, ya kamu akan masuk neraka bila mati tetap dalam keadaan kafir, baru boleh. Tapi
perjalanan hidup memang tahu kita. Kalau Allah bukakan pintu hidayah di perjalanan, bagaimana? Kita nggak tahu. Tapi meyakini bahwa di luar Islam namanya kafir, itu betul. Tetapi menghakimi kamu akan masuk neraka, itu belum bisa dilakukan. Kenapa? Sekali lagi, karena tidak ada satupun seorang hamba mengetahui akhir kehidupan seorang manusia. Itu. Namun ketika ia berjalan dengan menampakkan kekufuran, kesyirikan, kezaliman dan seterusnya, kita menghukuminya hukum yang kita bisa lihat. Ini tadi hadis yang disampaikan sangat bagus sekali. Hadis ini tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Imam Muslim dalam kitab-kitab beliau yang sangat terkenal. Di mana ada seorang yang mengamalkan amalan ahli surga, ya, nampak sekali ia termasuk ahli surga, tetapi ternyata ia masuk neraka. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang ada di dalam hati orang tersebut. Sebaliknya ada orang yang kelihatannya beramal dengan amal ahli neraka, tetapi ia bisa masuk surga. Betapa banyak kisah, ya kan, yang membunuh 99 orang. Secara kasat mata gimana? Sudah membunuh 99 orang. Plus tambah satu lagi, ahli abid, ahli ibadah dibunuh menjadi 100. Kalau 100 orang pakai logika bagaimana? Orang-orang yang jahil pasti mengatakan pasti akan masuk neraka. Apa seperti itu? Perhatikan kisahnya. Endingnya bagaimana? Di tengah perjalanan ia mengikuti petunjuk sang alim, suruh hijrah, ia hijrah. Padahal belum sampai ke tujuan. Baru perjalanan. Di tengah perjalanan Allah berkehendak meninggal. Sampai ingat, jangankan kita, malaikat pun bingung. Malaikat rahmat menghendaki aku ini, malaikat azab mengatakan aku yang lebih berhak. Itu, bayangkan. Malaikat aja bingung untuk menghakimi. Maka Allah mengutus malaikat untuk berubah menjadi manusia sebagai qadhi itu hakim, sebagai penengah. Maka kisahnya disuruh mengukur kejadian dengan start dan kejadian dengan finishnya. Qadarullahnya ada beberapa riwayat, yang satu dia berusaha sekuat tenaga, yang satu Allah dekatkan jarak menuju tujuan dan seterusnya. Akhirnya malaikat rahmat setelah diukur lebih berhak padanya. Perhatikan. Padahal ia telah membunuh 100 orang. Ini. Jadi kita tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui perjalanan seorang hamba akhir kesudahannya. Dan disempurnakan lagi, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya seluruh amal perbuatan itu ditentukan kapan? Akhirnya kita kan nggak tahu. Perjalanan manusia itu kan wallahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu. Itu. Sejatinya banyak sekali dalil yang menunjukkan hal ini. Kemudian yang ketiga, Ahlus Sunnah tidak memastikan seorang pun bahwa mereka sebagai ahli surga atau neraka kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi tidak ada yang tahu bahwa dia ahli surga atau ahli neraka terkecuali telah ditetapkan dengan nas, yakni Allah dan Rasulnya. Seperti orang yang mati dalam keadaan Islam, beriman,
beramal solih, nan bertakwa. Kalau meninggalnya dalam keadaan seperti itu, Allah telah menetapkan padanya. Apa itu? Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi Allah telah menyediakan padanya surga. Nah, jadi kalau orang ini meninggal, ia mukmin, ia beriman, ia beramal solih, ia bertakwa, insya Allah biidznillah, dengan dalil ini tadi, surga. Sebetulnya masih banyak dalil-dalil seperti surat Al-Qamar ayat 54-56, Al-Mursalat 4144 dan seterusnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kalau tadi dalil dari Al-Qur'an, sekarang dalil dari As-Sunnah. Apa dalil As-Sunnah? Mamata la yusyrik billahi syai'a dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia akan masuk surga. Yang menyampaikan ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tidak menyampaikan berdasarkan hawa nafsu, tetapi beliau menyampaikan atas dasar wahyu yang Allah wahyukan. Dan beliau melanjutkan, wa man mata yusyrik billahi syai'a dakhalal jannah, dakhalan nar. Dan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia akan masuk neraka. Mari kita perhatikan, kalau begitu masuk surga dan neraka sudah ditetapkan. Siapa yang menetapkan? Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan orang yang masuk neraka itu karena rahmat Allah, bukan amal kita. Ingat, masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Dari mana dalilnya? Ini ada sebuah kisah. Karena ini sebuah kisah ini biar punya data-data akan kita kirimkan dulu. Mungkin jamaah pernah mendengar kisah di zaman Bani Israel, ada orang yang beribadah selama 500 tahun. Ya, 500 tahun. Saat 500 tahun ini dia beribadah terus, padahal ia hidupnya di antara air asin, tapi ada air tawar Allah berikan. Di situ juga Allah berikan pohon, ya, yang setiap saat dia bisa memakan dan meminum itu selama 500 tahun, masya Allah. Ini kisahnya nanti bisa dibaca sendiri. Sudah dikirim, ya. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan seterusnya. Kemudian setelah itu dia selalu sujud, dan dalam sujudnya ia minta agar matinya dalam keadaan bersujud dan seterusnya. Sampai malaikat itu terkagum-kagum atas amalannya. Kemudian Allah mengijabai doanya. Setelah diijabai doanya, kemudian dia oleh Allah diperintahkan masuk surga karena rahmatku, kata Allah. Dia protes. Ya Allah,
hamba protes. Aku masuk surga karena amalanku. Malaikat ambil, masukkan ke dalam neraka. Kenapa ya Allah? Akhirnya diterangkan, nanti silahkan dibaca sendiri. Ini sudah saya kirimkan. Maka intinya Allah mengatakan, engkau bisa hidup karena apa? Karena engkau. Bisa ibadah karena siapa? Karena engkau. Bla bla bla, semua karena Allah. Allah yang memberi kekuatan itu. Allah yang memberikan ini semuanya Allah. Ternyata apa? Ibadah 500 tahun hanya bisa menebus salah satu matanya. Itu. Akhirnya ia mengakui bahwa semuanya atas rahmat Allah. Lantas amal fungsinya di mana? Ini. Fungsi amal ada beberapa. Ketika di dunia, untuk meraih rahmat perlu amal. Itu. Jadi untuk meraih rahmat Allah itu perlu beramal. Yang kedua nanti di akhirat, fungsi amal adalah setelah dimasukkan oleh Allah ke surga karena rahmat Allah, di dalam surga itu bertingkat-tingkat. Nah, amallah yang menentukan di mana letaknya nanti. Itu. Jadi jangan salah kaprah. Oh, masuk surga, aku sudah yakin masuk surga karena amalanku. Jangan. Raihlah rahmat Allah. Mohonlah petunjuk atas rahmat Allah. Kalau Allah sudah merahmati, Masya Allah. Sekali lagi, untuk meraih rahmat Allah, kita perlu beramal. Itu ma'asyar muslim.